Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan yaitu tentang konsep dasar pembelajaran interaktif oleh saya Siti Laila SPD dari SDN 2 Greget. Definisi pembelajaran interaktif adalah suatu konsep pembelajaran yang memungkinkan interaksi aktif antara guru, siswa, dan bahan pelajaran. Konsep ini melibatkan penggunaan teknologi dan metodologi pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran yang berinteraksi dengan guru dan teman sekelas. Pembelajaran interaktif memungkinkan siswa untuk memperoleh pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan menarik, sehingga memudahkan mereka untuk memahami dan mengingat materi pelajaran. Beberapa teknologi dan metode yang sering digunakan dalam pembelajaran interaktif antara lain yaitu teknologi dan metodenya. Yang pertama, multimedia, mobile learning, interactive whiteboard, collaborative learning, dan game-based learning. Multimedia. Multimedia adalah satu teknologi yang sering digunakan untuk pembelajaran interaktif. Teknologi ini memungkinkan guru untuk menggunakan gambar, video, dan audio untuk menyajikan materi pembelajaran secara visual dan audiovisual. Contoh penggunaan multimedia yang pertama yaitu presentasi PowerPoint. Guru dapat membuat presentasi PowerPoint dengan menggunakan gambar, video, dan audio untuk menyajikan materi pelajaran. Yang kedua, video pembelajaran. Guru dapat merekam atau menggunakan video pembelajaran yang memperlihatkan cara-cara melakukan tugas ataupun praktikum. Contoh penggunaan multimedia lainnya yaitu animasi. Animasi dapat digunakan untuk memperjelas konsep-konsep yang sulit dipahami. Selanjutnya yaitu gambar. Gambar dapat digunakan untuk memvisualisasikan konsep-konsep yang sulit dipahami atau membantu siswa untuk memperhatikan dan mengingat materi pelajaran. Yang kedua yaitu mobile learning. Mobile learning adalah pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Mobile learning memungkinkan siswa untuk belajar di mana saja dan kapan saja dengan menggunakan perangkat mobile yang dimilikinya. Beberapa teknologi yang sering digunakan dalam mobile learning antara lain aplikasi mobile. Aplikasi mobile dapat digunakan untuk menyajikan materi pelajaran, memberikan latihan, dan memantau kemajuan siswa. Yang kedua yaitu mobile website. Mobile website yang dioptimalkan untuk perangkat mobile dapat digunakan untuk menyajikan materi pelajaran, memberikan latihan, dan memantau kemajuan siswa. Contoh berikutnya yaitu e-book. E-book dapat digunakan untuk membaca materi pelajaran secara digital di perangkat mobile. Yang terakhir yaitu game-based learning. Game-based learning dapat digunakan untuk memotivasi siswa dan membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Yang ketiga yaitu interactive whiteboard. Interactive whiteboard adalah papan tulis digital yang memungkinkan guru dan siswa untuk menulis dan menggambar
serta menampilkan gambar dan video. Interaktif whiteboard biasanya terhubung dengan komputer dan proyektor dan dilengkapi dengan teknologi touchscreen yang memungkinkan pengguna untuk menulis atau menggambar dengan menggunakan pena digital atau jari mereka. Beberapa teknologi yang sering digunakan dalam interaktif whiteboard antara lain yang pertama itu software interaktif. Software interaktif seperti Smart Notebook atau Protein Activist Sprite memungkinkan guru untuk membuat dan menyajikan materi pelajaran yang interaktif seperti presentasi, diagram, dan gambar. Yang kedua yaitu internet. Interaktif whiteboard dapat terhubung dengan internet untuk mengakses sumber daya online seperti video, gambar, dan situs web pendidikan. Yang ketiga yaitu pengenalan tulis tangan. Beberapa interaktif whiteboard dilengkapi dengan teknologi pengenalan tulisan tangan yang memungkinkan guru untuk menulis dengan tangan mereka dan mengkonversi tulisan tangan menjadi teks digital. Collaborative learning. Collaborative learning adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa bekerja sama dengan kelompok untuk menyelesaikan tugas atau proyek. Dalam collaborative learning, siswa berinteraksi dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang sama. Teknologi yang sering digunakan dalam collaborative learning yaitu yang pertama, group message app. Mobile website yang dioptimalkan untuk perangkat mobile dapat digunakan untuk menyajikan materi pelajaran, memberikan latihan, dan memantau kemajuan siswa, seperti snack video, WhatsApp group, dan lainnya. Yang kedua yaitu collaborative document editing tools. Alat seperti Google Doc atau Microsoft Office Online memungkinkan siswa untuk bekerja sama dalam mengedit dokumen yang sama seperti laporan atau presentasi. Yang ketiga yaitu Visual Meeting Tools. Alat seperti Zoom atau Skype memungkinkan siswa untuk mengadakan rapat atau diskusi kelompok secara online tanpa harus berada di tempat yang sama. Yang keempat yaitu sosial media. Platform media sosial seperti Facebook atau Twitter dapat digunakan untuk berkomunikasi dan berbagi ide dalam kelompok. Yang kelima yaitu game-based learning. Game-based learning adalah pendekatan pembelajaran di mana permainan digunakan sebagai alat untuk mengajarkan konsep dan keterampilan kepada siswa. Dalam game-based learning, siswa memainkan permainan yang dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran dan pembelajaran langsung melalui pengalaman bermain permainan itu sendiri. Adapun beberapa teknologi yang sering digunakan dalam game-based learning yaitu yang pertama simulasi. Perangkat lunak simulasi seperti SimCity atau Minecraft digunakan untuk membuat simulasi kehidupan nyata yang memungkinkan siswa untuk belajar tentang konsep seperti manajemen gambar, daya, sumber daya, atau berkelanjutan lingkungan. Yang kedua, permainan serius. Permainan serius seperti Volt atau Eterna digunakan untuk mengajarkan konsep sains atau matematika dengan cara yang menarik dan terlihat. Yang ketiga yaitu game edukasi. Permainan pendidikan seperti Quizzes atau Quizlet digunakan untuk mengajarkan konsep atau fakta melalui permainan kuis interaktif.
Keuntungan pembelajaran interaktif. Yang pertama yaitu meningkatkan motivasi siswa. Siswa menjadi lebih tertarik dan termotivasi dalam belajar. Yang kedua, meningkatkan partisipasi siswa. Siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan kognitif. Siswa memperoleh keterampilan berpikir yang lebih tinggi. Yang keempat, meningkatkan pemahaman materi pembelajaran siswa, lebih mudah memahami dan mengingat materi. Yang kelima, meningkatkan kreativitas, yaitu siswa dapat mengekspresikan kreativitas mereka dalam pembelajaran. Yang terakhir yaitu mengadaptasi pembelajaran sendiri. Siswa dapat belajar secara mandiri dengan bantuan teknologi. Contoh konkret dan aplikasi pembelajaran interaktif mobile learning, yaitu salah satu di antaranya aplikasi mobile yang dapat digunakan untuk pembelajaran di era digital ini, salah satunya yaitu dengan Canva. Dengan Canva ini penyajian pembelajaran akan lebih jelas, lebih real, dan lebih variatif. Untuk dengan Canva, untuk menjadi guru yang kreatif dan inovatif, diperlukan kemampuan dalam membuat media pembelajaran yang efektif dan inovatif. Dengan demikian, peserta didik akan lebih tertarik dengan materi yang kita sampaikan dan akan memacu semangat belajar di kelas. Dengan kreasi penggunaan Canva, pendidikan jadi lebih menarik, interaktif, dan relevan untuk siswa di era digital ini. Terima kasih. Sekian pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.